sini kami akan membahas materi mengenai akuntansi persediaan pemerintahan. Kami dari kelompok 4, akuntansi 18A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diti Kurnia Januari. Selanjutnya, Dian Fitriani, Nur Makhluk Firlanita Devi, Siti Nuryanti, dan Mela Antraya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. PSAK nomor 5 tentang akuntansi persediaan menyatakan bahwa standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset dan kewajiban. Standar ini ditetapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Aset ini digolongkan ke dalam persediaan apabila kondisi barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Selanjutnya, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Serahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, pengertian persediaan. Persediaan adalah aset lancar bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset yang berwujud berupa yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Kedua, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Yang kelima, persediaan mencakup barang atau peralatan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang keenam, dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Yang ketujuh, barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan. Contohnya alat-alat pertanian. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengakuan persediaan. Pengakuan merupakan pencatatan suatu item dalam akuntansi yang selanjutnya akan disajikan dalam laporan keuangan. Pengakuan membutuhkan konsep untuk menentukan kapan dan bagaimana transaksi keuangan dapat diakui sebagai unsur dalam laporan keuangan. Bagaimana persediaan diakui sebagai unsur yang akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, yaitu pada saat terpenuhinya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti atau dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Yang kedua,
pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, atau berita acara serah terima. Selanjutnya ada metode pencatatan. Metode pencatatan yang digunakan untuk persediaan dalam basis akrual adalah metode perpetual. Metode perpetual yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan. Pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan. Persediaan dicatat sebesar jumlah uang yang menjadi nilai dari persediaan tersebut. Persediaan yang diperoleh dari pembeli disajikan sebesar harga perolehan. Untuk persediaan yang diproduksi sendiri diukur sebesar harga pokok produksi. Biaya langsung yang terkait dengan produksi persediaan ditambah biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Sedangkan persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya, pengukurannya menggunakan nilai wajar. Pengukuran nilai persediaan. Pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Harga persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. 2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan. Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pengadaan persediaan menggunakan metode fisik atau metode periodik. Artinya, persediaan yang diperoleh atau diadakan dicatat sebagai belanja yang merupakan komponen atau nominal atau temporer. Namun, persediaan yang dibeli atau diperoleh secara fisik diadministrasikan oleh bagian gudang atau barang berdasarkan prinsip perpetual. Secara periodik, berdasarkan hasil perhitungan fisik, nilai persediaan dicatat dalam akun persediaan di sisi debit dan akun cadangan dicatat di sisi kredit. Penyajian dan pengungkapan persediaan. Yang pertama yaitu ada penyajian. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir. Jika persediaan diperoleh dengan pembelian berdasarkan biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika perolehan dengan cara lain seperti donasi dan rampasan. Persediaan disajikan di dalam neraca dengan akun lawan cadangan. Persediaan yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Kedua akun tersebut disajikan dengan jumlah yang sama atau slab balancing.
Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Yang kedua yaitu ada penyajian. Di samping penyajian di atas, hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kondisi persediaan, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal-hal tersebut tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada penilaian persediaan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis. Perhitungan persediaan yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir yaitu yang pertama metode PIPO. Metode ini dihitung dengan cara beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Yang kedua yaitu metode rata-rata tertimbang. Dihitungkan dengan cara nilai persediaan sama dengan biaya rata-rata per unit dikali persediaan akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.